kembali di kontroversi. Pak Alex tadi, Mas Kurnia sudah sedikit ya membuka data-data soal kasus-kasus yang berhasil diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, Febri kan diketahui pernah menangani sejumlah perkara besar, PT Asabri, Krakatau Steel, dan Tata Niaga Batubara. Iya. Tapi ternyata tersangkut di kasus itu. Sejauh mana peran Febri ini dapat ditelusuri ataupun dievaluasi ketika kemudian muncul dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanganan perkara itu sendiri, Pak Alex? Ya, sekali lagi ini kan belum terbukti ya, baru diduga terkait keterlibatan yang bersangkutan dalam penanganan perkara 3 itu. Ya sebetulnya penanganan perkara korupsi kalau bilang rumit, enggak juga kan seperti itu. Karena apa? Korupsi itu kan apalagi yang case building atau sesuatu peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, semua kan ada datanya kan. Ada datanya, kemudian ada saksi-saksinya dan lain sebagainya. Dan ya bagaimana kemudian bisa terjadi ya, ketika seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa itu tergoda untuk memanfaatkan kewenangannya. Ya, pada dasarnya orang itu kan ingin bebas, merdeka. Kemerdekaan itu mahal. Nah, itulah yang kemudian ya nggak hanya dalam perkara ini, dalam beberapa perkara yang menyangkut penegak hukum ya itu mereka tawar-menawar soal itu, persoalan terkait dengan kebebasan. Ya. Misalnya ini sebetulnya tersangkanya ada 5 kan itu kan. Ya bisa saja kan yang dinaikkan hanya 2, yang kemudian yang 3 kemudian ya diuangkan dalam tanda kutip kan seperti itu. Di KPK juga pernah terjadi seperti itu kan seperti itu kan. Ya, prinsipnya sebetulnya apakah bisa dihindari? Bisa, ya, pengawasan. Dan jangan juga dibiarkan seseorang itu bekerja dari A sampai Z. Nggak ada pengawasan, nggak ada kontrol. Termasuk juga, apalagi kalau menyangkut pimpinan, nggak mungkin pimpinan itu yang akan proses perkara itu. Ya kan? Dia hanya menerima laporan. Ya. Praktis ketika misalnya usulan dari bawah itu untuk menaikkan, taruhlah 4 tersangka. Tetapi kemudian disetujui pimpinan hanya dinaikkan 2. Tahu kan yang di bawah, loh kenapa? Apa sebabnya? Nah, seperti itu. Disitulah sebetulnya pengawasan itu nggak hanya dari atas ke bawah, tetapi dari bawah itu juga bisa mengawasi pimpinan. Dan ketika ada penyimpangan, ada mekanisme kontrol di mana bawahan bisa melaporkan atasan. Kita tanya ke Bu Rita kalau begitu. Bu Rita, bagaimana kalau melibatkan mantan pejabat kejaksaan, bagaimana Komisi Kejaksaan ini sebagai pengawas memastikan proses penuntutan ini berjalan tetap profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan, Bu Rita? Yang pertama memang perkara ini ya saya kira oknum melakukan tindak pidana itu sudah banyak pengalaman ya di kementerian dan lembaga yang lain. Dan ini kalau khusus dalam hal ini di Kejaksaan Agung, saya kira proses ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Ya, pemantauannya saya tadi tekankan karena ya memang peran dari kejaksaan sebagai penuntut, ya penuntut melakukan proses penuntutan dalam hal ini kalau kasus tindak pidana korupsi memang biasanya penyidiknya memang dari Kejaksaan Agung. Dan ini saya kira di satuan kerja seluruh kejaksaan di Indonesia mereka memang selama ini bekerja dengan dengan satu mekanisme yang sudah ditetapkan, jadi sprindik sudah diberikan dan sudah dibentuk tim khusus oleh Jaksa Agung dengan memilih orang-orang yang memang sekarang ini tidak sedang bekerja di dalam lingkungan Jampitsus, ya, jadi dan kemudian punya pengalaman bekerja di penyidik KPK ya dalam hal ini. Saya kira ini dari salah satu upaya untuk memastikan terjadi proses yang lebih akuntabel, ya. Dan kemudian juga saya kira kita lihat proses selanjutnya, kita punya hukum acara pidana yang memang memungkinkan koordinasi dilakukan antara
kepolisian dan kejaksaan dan juga saya kira lembaga yang terkait lainnya. Soal koordinasi dan juga kolaborasi ya, karena yang perkembangan terkini juga Polri masih memberikan barang bukti. Artinya ini kan koordinasi. Jadi itu memang penyerahan berkas seluruhnya oleh kepolisian sebagai penyidik kepada kejaksaan, dan kemudian ada koordinasi di hukum acara pidana yang juga harus segera dilakukan dengan tenggang waktu yang tertentu. Saya kira itu menjadi bagian mekanisme yang kita sepakati. Oke, kita dengarkan dulu kalau begitu Bu Rita. Kebetulan relevan ini dengan poin yang Bu Rita sampaikan, keterangan dari Kapus Penkum Kejagung soal kolaborasi dengan Polri dan juga KPK. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik, dan semenjak diterbitkan sprindik maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Itu tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung soal kolaborasi antara Kejagung dengan Polri dan juga KPK. Mas Kurnia, setidaknya di pucuk pimpinan ini kan sudah ditunjukkan Pak Kapolri dan juga Jaksa Agung sudah ketemu dan memastikan sinergi ini berjalan untuk kepentingan publik begitu, untuk menangani kasus Febri. Nah, apakah dalam hal ini perlu tidak sih pemerintah menguatkan regulasi atau tata kelola agar koordinasi antar lembaga ini semakin efektif, Mas Kurnia? Iya, saya rasa paket peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana baru itu kan sudah banyak mengakomodir terkait dengan koordinasi dan juga supervisi serta hak-hak pengawasan dalam proses hukum. Ya. Kenapa saya bilang relevan dengan isu pemberantasan korupsi? Hari ini, Mas Iqbal, kalau kita bicara tentang regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, itu kan paket hukum yang baru-baru ini resmi berlaku di Indonesia, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada transformasi hukum dari Undang-Undang Tipikor masuk ke KUHP. Tadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan 2 aturan ini baru berlaku. Sehingga kita akan melihat nanti bagaimana paket aturan perundang-undangan ini akan mengakomodir pengawasan, supervisi, koordinasi dalam kasus Pak yang diduga melibatkan Pak Febri. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi, tadi saya rasa sudah tegas disampaikan oleh Kapus Pen, ada kolaborasi antara Polri, karena selama ini yang melakukan penyelidikan, yang menyita, yang menggeledah adalah Polri, melakukan proses berita acara pemeriksaan, ada penyerahan ke Kejaksaan Agung, bahkan jika dibuka kemungkinan bisa berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK. Ketika ada dugaan tindak pidana pencucian uang misalnya, itu bisa dilibatkan juga. Selain itu, Mas Iqbal, KPK juga kabarnya sudah menerbitkan surat perintah supervisi terhadap proses hukum ini. Dan yang menarik, Mas Iqbal, saya rasa jarang terjadi, atau mungkin ini baru pertama kali terjadi, ketika ada kasus yang mendapat perhatian publik, nama para penyidiknya diekspos oleh penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Profilnya saat ini, kalau tadi saya cek sekilas, Mas Iqbal, di media sosial, di pemberitaan sudah banyak dilihat profil siapa-siapa saja, rekam jejak soal pemberantasan korupsi, penuntutan, penyidik, itu bisa dilihat oleh masyarakat. Dan juga Mas Iqbal, Presiden juga baru-baru ini mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum, seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi diri. Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban oleh setiap aparat penegak hukum, bahkan spesifik Presiden menyebutkan bintang-bintang yang ada di pundak penegak hukum, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, itu berasal dari masyarakat. Sehingga mereka harus membumi
ketika melakukan kerja-kerja penegakan hukum dan tidak boleh menyimpang. Presiden Mas Iqbal sudah membuktikan baru-baru ini ada penyidikan yang saya rasa dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga terhadap mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Presiden di sana menunjukkan bahwa Presiden membuka diri ketika ada pimpinan-pimpinan atau bahkan yang beliau lantik sekalipun ketika ada penyimpangan, maka silahkan gerbang penegakan hukum dibuka selebar-lebarnya oleh Presiden. Nah itu poin yang menunjukkan bahwa harus ada jaminan bahwa semua perkara, siapapun yang berada di baliknya harus diproses secara setara ya. Benar. Siapapun itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terutama terkait dengan ini Mas Kurnia, derasnya arus publik. Bagaimana pemerintah mengatasi hal itu tanpa mengganggu proses hukum. Karena kan arus informasi dari publik, spekulasi itu sangat deras muncul dalam kasus ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.